Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 13 Agustus 2024 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Selasa pekan ke-19, kita akan mendengarkan bacaan diambil dari Injil Matius, bab 18, ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 10 dan ayat 12 sampai dengan 14. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Kita semua tahu, tentu itu bukanlah seorang pemimpin atau penguasa, melainkan orang yang paling serupa dengan anak. Ya, anak manusia. Apa cirinya yang paling khas? Ia menerima semuanya dari tangan Bapa, lalu memberikan semuanya kepada setiap orang. Yesus mengajak para murid untuk belajar dari anak. Anak perlu untuk diterima. Dan inilah tindakan dasar dari kasih. Seorang ibu yang mengizinkan janinnya hidup dalam rahimnya adalah teladan manusia yang menerima. Hal itulah yang selalu dilakukan oleh Allah. Allah selalu menerima kita para pendosa. Allah tidak pernah menolak atau membuang seorang pun. Karena itu, ketika para murid mempertengkarkan soal siapa yang terbesar, Yesus menegur dan mengajak mereka untuk belajar dari anak. Untuk itu, para murid perlu untuk bertobat. Bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kata Yesus. Bagi Yesus, kebesaran yang sejati dalam kerajaan surga bukan soal kedudukan, jabatan, atau kuasa, melainkan kasih yang tulus dan kerendahan dalam melayani sesama. Karena itu pertanyaan para murid yang menunjukkan adanya kesalahan motivasi
para murid dalam mengikuti Yesus. Para murid diundang untuk bertobat dan belajar seperti seorang anak kecil yang polos, yang jujur, yang tulus dalam mengikuti Tuhan. Ini berarti bahwa para murid harus belajar untuk berbalik dari motif-motif yang keliru kepada motivasi yang murni, yang tulus untuk mengikuti kehendak Tuhan, melaksanakan apa yang benar dan baik. Merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Demikian kata Yesus. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti seorang anak, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Maka motivasi yang kurang murni dalam pelayanan, yang seringkali juga mempengaruhi dan ada pada diri kita, haruslah dibenarkan, diluruskan. Seringkali makin luas pelayanan kita, juga kita gampang untuk dibelokkan ke motivasi-motivasi yang kurang murni. Untuk itu, seorang pelayan Tuhan haruslah terus belajar dan bercermin pada teladan Yesus sendiri yang datang ke dunia untuk memberikan nyawanya. Yesus memberikan contoh yang amat jelas ketika pada malam perjamuan terakhir Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kerendahan hati dalam menjalani tugas pelayanan adalah sikap dan karakter utama Yesus yang harus terus dimiliki dan dipelajari oleh para pelayan Tuhan. Menganggap rendah orang lain, ini menunjukkan sikap orang yang tinggi hati dan tentu tidak berkenan pada Tuhan. Anak kecil yang polos, yang sederhana, ada selalu bersama dengan Allah, dan malaikat-malaikatnya di surga senantiasa memandang kepada Allah, kepada Bapanya yang siap membela mereka. Murid Yesus jangan merendahkan orang kecil, orang miskin dan tertindas, tetapi diundang untuk ikut membela dan mengusahakan kesejahteraan mereka. Dan inilah yang kiranya berkenan di hati Allah. Memang yang kecil, yang miskin itu seringkali rentan untuk tersesat. Tetapi Tuhan sangat peduli dengan setiap orang yang tersesat dan jauh darinya. Dia selalu mencari, sebagai gembala mencari sampai menemukannya, membawanya kembali. Kita pun juga dipanggil untuk memiliki hati yang peduli dan penuh kasih, mencari mereka yang mungkin tersesat dalam kehidupan ini. Yesus memberikan teladan, yang hilang tersesat mesti dicari dan ditemukan kembali, agar sukacita kita sebagai anak-anak Allah bersama Bapa di surga semakin penuh dan sempurna. Dan juga bagi yang tersesat, tentu perlu kerendahan hati dan keterbukaan agar segera ditemukan kembali dan mengalami sukacita bersama dengan Allah. Para sahabat terkasih, manusia hidup karena diterima oleh Allah. Maka siapa saja yang menerima, dialah yang terbesar. Dia memberikan tempat supaya saudaranya tetap hidup dan berkembang. Maka marilah kita belajar untuk menerima dengan tulus hati, menjadi kecil, rendah hati, dan menyambut orang-orang kecil dan tersesat dengan penuh sukacita, supaya sukacita Tuhan semakin penuh di dalam diri kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 13 Agustus 2024. Terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam
Fresh Juice.